Shalom, Horas, Amang, dan Inang. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam Kesaksian Surat 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 23 berkata, "Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah." Dalam terjemahan bahasa Batak disebutkan demikian, "Alai di Kristus dohamu, jala di debatado anggo Kristus." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jemaat sekalian, kita yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adapun yang menjadi topik renungan kita saat ini memperkatakan semua menjadi milik Tuhan. Berbicara kepemilikan tentu bukan hanya sekedar harta, benda yang baik itu bergerak ataupun tidak bergerak. Hal-hal di sekitar kita termasuk juga dalam hal ketahanan kita bisa hidup sampai sejauh ini, berupa udara yang segar dan air yang bisa kita konsumsi, serta lain sebagainya yang bisa mendukung keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Tentu kita akan mengarahkan pikiran kita, semua adalah milik Tuhan. Semua yang terjadi dalam dunia ini pun sepengetahuan Tuhan. Tak sehelai rambut ini pun yang tidak diketahui Tuhan. Seberapa pribadi pun kita memiliki menyimpan segala perkara yang kita sebut rahasia pribadi pun juga Tuhan tahu. Artinya apa? Tuhan mau memperkatakan dengan kesaksian surat Rasul Paulus ini bahwa kita adalah milik Tuhan, Kristus ada diam di dalam kita, dan Kristus adalah milik Allah. Dengan demikian kita semua kepunyaan Allah. Inilah hubungan yang sangat dekat ketika hubungan antara mempelai wanita dan mempelai perempuan yang dipersonifikasikan. Ibarat kita adalah mempelai wanita sebagai umat Allah yang dikasihinya, dan mempelai pria adalah Tuhan sendiri sebagai raja pemimpin di tengah-tengah gereja. Maka selaku umat percaya kita akan dituntun, dipelihara, serta ditopang oleh kuasa Tuhan Sang Pengendali kehidupan. Dalam Kristus kita memiliki jaminan. Oleh karena itu, Amang dan Inang kita sekalian, apapun yang kita telah miliki sampai sejauh ini pun juga kita syukuri dan kita berkata semua karena anugerah Tuhan, semua memang milik Tuhan. Karena kita jangan mau membangun kelekatan hati atau membangun harapan yang besar terhadap hal-hal yang tidak abadi. Sebab itu semua akan berlalu, dunia akan berakhir. Nanti kita akan mengakhiri perjalanan tentunya dengan ketetapan Tuhan. Nanti di sana kita akan merasakan bahwa harta yang paling berharga, yang abadi selamanya adalah tinggal bersama di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari camkan terus semua milik Tuhan. Apa yang telah kita terima kita syukuri adalah pemberian Tuhan semata. Selamat menjadi berkat Amang dan Inang melalui kepemilikan kita sehari-hari. Kita tolong orang yang perlu dibantu. Ini adalah bukti bahwa roh Tuhan, firman-Nya tetap melekat di dalam setiap kehidupan kita. Selamat beraktivitas Amang dan Inang. Mari terapkan terus protokol kesehatan pemerintah, selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, dan kita rajin cuci tangan serta tetap menjaga jarak. Selanjutnya kita juga ikut ambil bahagian mendukung program vaksinasi pemerintah supaya bagi yang belum, Amang dan Inang sekalian, beroleh vaksin sesegera mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkaulah milik kami, kami adalah milik-Mu. Biarlah apa yang telah kami terima sejauh ini di tengah-tengah hidup kami syukuri, dan hidup kami menjadi berdampak baik, bermakna bagi orang sekitar, sehingga kami aminkan hidup yang bermakna, hidup yang menjadi pembawa berkat di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kami. Bagimulah hormat dan pujian. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.